Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan teruskan dalam series yang baru arti apa? Arti apa yang kita akan temukan dari Yesus hari ini? Mari kita masuk dan kita akan lihat bersama-sama dalam program Life Unlimited. Halo kepada semua pemirsa Life Unlimited dan selamat bergabung kembali bersama dengan saya Susan Hoover dalam program Life Unlimited ini. Life Unlimited itu kan artinya hidup tanpa batas, di mana kita tidak mau dibatasi lagi oleh banyak hal yang bukan dari para Tuhan, tapi kita mau nikmati dan alami hidup yang ditentukan Tuhan bagi kita semua. Itu adalah hidup yang diberkati, hidup yang berdampak bagi orang lain, hidup yang jalani dalam kemenangan, dan hidup yang kekal. Semuanya juga kita akan pelajari hari ini, karena hari ini kita akan masuk dari topik arti kebangkitannya. Nah, pemirsa yang setia pasti sudah tahu ya, kemarin kita sudah pelajari dari arti kedatangannya, ya, arti hidupnya di dunia, arti kematiannya, dan hari ini kita akan temukan arti lebih dalam dari arti kebangkitannya. Nah, pasti kita tahu lah kalau Yesus itu mati, Yesus itu juga bangkit. Betul, tapi tidak semua tahu bahwa itu semua ada arti yang berbeda-beda. Kemarin kita temukan bahwa dalam arti kematiannya, itu artinya dia menjadi korban yang sempurna bagi kita. Tidak harus membawa korban-korban lagi hari ini. Tidak ada korban-korban lagi. Itu kenapa? Karena arti kematiannya adalah dia menjadi satu kali cukup untuk selama-lamanya. Dan korban yang sempurna itu menghapuskan dosa. Nah, jadi kita belajar kemarin bahwa bukan saja dosa ditutupin, tapi kita masih orang berdosa, tapi itu benar-benar dihapuskan. Tuhan berjanji tidak akan ingat lagi. Betapa indahnya. Dan bukan saja sampai di situ, tapi bahkan kita juga ikut, manusia lama kita ikut mati bersama dengan dia supaya kita bebas, kita tidak terikat lagi dan menjadi hamba dosa lagi. Jadi ke depannya pun kita tidak akan seperti jatuh-jatuh kembali dalam hal-hal yang lama itu. Kabar baik semua itu dari arti kematian. Tapi kita tahu bahwa Yesus itu mati bagi kita, tapi dia tetap tidak mati terus. Hari ini Yesus hidup. Nah, kalau Yesus hari ini hidup, berarti ada kebangkitannya. Betul, dan Yesus tidak lama mati. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dan kebangkitannya adalah sesuatu yang dahsyat dan luar biasa dan sangat berarti bagi kita. Tapi sebelum kita terlalu masuk dalam topik dan apa saja itu arti kebangkitannya bagi kita, saya mau baca satu kesaksian. Nah, ini adalah kesaksian dari seorang Oplantina. Oke, dan ini kemarin ada seorang ibu yang minta doanya untuk anaknya. Ini minta doa untuk anaknya, namanya Gabriela, karena didiagnosis ada virus di jantungnya dan usianya masih 6 tahun. Nah, selanjutnya kita doakan anak ini. Ini laporan dari call center. Dan anak ini dan keluarganya memberi kabar kalau Gabriela sudah baikan dan sudah bisa sekolah kembali. Wow, itu luar biasa. Dari kemarin ada virus yang berkata di jantungnya, sekarang sudah sembuh, sudah bisa sekolah lagi. Kami percaya bahwa Gabriela akan tetap sembuh, semakin sehat berhari-hari, dan semakin senang di dalam Tuhan. Sehat terus ya. Wah, luar biasa. Dan bukan saja kesaksian ini, tapi setiap bulan kami terima begitu banyak kesaksian melalui call center. Jadi sepanjang program ini akan ada nomor yang bisa dihubungi, dengan nomor WhatsApp juga boleh hubungi kami dan ada tim yang siap. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang minta didoakan, mungkin seperti Gabriela ini.
perlu mukjizat dan kesembuhan terjadi. Jadi kami ada tim yang siap berdiri bersama-sama dalam iman dan kasih semangat kepada pemirsa semuanya. Dan juga bersama dengan saya, Susan Hoover, ada social media. Jadi boleh ikut kami juga, bergabung dengan kami di Instagram, di Facebook, TikTok, YouTube, semua ada berbagai jenis social media supaya kita kan terus bisa belajar bersama-sama dan gabung bersama-sama jadi pertemanan ya. Nah, hari ini kita akan kembali lagi kepada topik arti kebangkitannya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Kebangkitan Yesus punya arti bagi kita, bukan saja bagi Yesus. Nah, mungkin orang pikir Yesus mati itu Yesus, Yesus bangkit itu Yesus. Tapi kita harus tahu itu jauh lebih daripada itu. Saat Yesus mati itu sangat berarti bagi kita. Yang kita belajar minggu lalu. Dan kalau Yesus bangkit itu sangat juga berarti bagi kita. Ada dampaknya bagi kita. Nah, kalau kita lihat ini adalah dalam Roma 8. Roma 8 sangat terkenal ayat 28, tapi saya mau baca ayat 29. Berkata apa? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu kan Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, ini kan ada ayatnya yang juga ceritakan, itu kan Yesus yang pertama yang bangkit. Ceritakan kan kebangkitannya. Nah, kalau Yesus yang pertama yang bangkit, atau berkata di sini, dia menjadi yang sulung dari banyak saudara. Siapa saudara-saudara Yesus? Kitalah. Memang di dalam Alkitab kan ceritakan bahwa Yesus itu punya saudara-saudara. Betul. Itu karena Maria kan ibunya kan punya anak bersama dengan bapaknya Yusuf kan mereka punya anak. Nah, itu saudara tidak sepenuhnya saudara Yesus. Kan karena Yesus sebenarnya bukan anaknya Yusuf, ya. Tapi mereka kan ada keluarganya yang di dunia. Tapi ayat ini tidak ceritakan Yakobus dan yang lain-lain yang menjadi saudara-saudaranya Yesus, tapi ceritakan kita. Nah, kita kan selalu berkata karena Yesus adalah anak Allah, kita juga adalah anak Allah. Berarti kita kan harus sadarilah bahwa Yesus itu menjadi saudara dengan kita. Nah, bagaimana kita bisa menjadi ambil posisi anak Allah itu? Kita hanya bisa menerima posisi anak Allah itu karena kita menerima hidup yang baru. Nah, bagaimana kita bisa terima hidup yang baru? Maaf ya, tapi itu bukan melalui kematiannya Yesus. Kematiannya Yesus kan selesaikan masalah dosa, selesaikan kan kita masalah itu yang lama, yang dosa dihapuskan, masalah dosa selesai. Tapi kita belum punya yang baru. Hidup yang baru. Nah, kita pun baca kemarin bahwa kita anggap bahwa kita sudah mati terhadap dosa dan kita bangkit dan hidup bagi Kristus. Jadi untuk hidup harus ada kebangkitannya. Nah, makanya kan kita harus jelas-jelas bahwa Yesus itu mati bagi kita. Nah, kenapa Yesus hidup hari ini? Karena ada kebangkitan. Nah, sama dengan kita juga ada kebangkitan yang terjadi. Kita percaya bahwa manusia lama kita itu keinginan dosa. Ini kita belajar minggu lalu ya. Semua yang lama itu seperti mati bersama dengan Kristus. Tapi berkata apa? Kita juga bangkit bersama dengan Dia. Artinya kita terima hidup yang baru. Awal yang baru. Kesempatan yang baru. Sejak kita terima dan percaya kepada Yesus dalam kehidupan kita, semuanya jadi baru. Semuanya berubah. Dan kita ini punya hidup yang baru. Luar biasa sekali. Nah, berkata dalam sini kan bahwa kita menjadi Yesus menjadi yang pertama dan kita semua menjadi saudara-saudaranya. Kita menjadi keluarganya. Jadi kita lihat apa yang terjadi kepada Yesus. Secara rohani terjadilah kepada kita. Apa yang terjadi kepada Yesus, nah sungguh-sungguhnya yang terjadi kepada Yesus secara juga tubuhnya. Tapi kita tidak mati dan mungkin secara tubuhnya ini itu juga nanti akan terjadi satu hari. Tapi yang kita bicarakan saat ini adalah bicarakan sebagian dalam bagian roh, dalam bagian roh. Yang manusia lama kita mati dan kita terima roh Allah itu yang membuat kita menjadi anak Allah bersama dengan Yesus. Dan itu adalah hidup yang kekal. Jadi saat kita percaya kepada Yesus, kita terima hidup yang baru ini. Kita dijadikan anak Allah bersama dengan Dia.
Karena kita menerima rohnya. Dan kita menerima itu adalah roh yang membawa hidup yang kekal. Jadi kita akan menikmati ini selama-lamanya. Tidak pernah harus takut kematiannya lagi. Ini yang sangat luar biasa. Bahkan saya mau ceritakan seperti ini. Contohnya kalau saya punya ini kan, kaos tangan. Oke, pakai seperti ini ya. Nah ini seperti, kalau kita lihat ini seperti tubuh kita. Yang kelihatan, contohnya saya hari ini, apa yang kalau orang deskripsikan Susan. Susan itu bagaimana? Oh, Susan itu bule, ya. Susan itu orang Kanada yang tinggal di Indonesia. Susan itu ada matanya biru, ada kulitnya putih. Contohnya orang deskripsi seperti itu. Nah, itu sebenarnya bagian yang kelihatan seperti tubuh. Tapi apa yang ada di dalam saya itu kan bagian dalam yang nggak kelihatan. Rohku yang nggak kelihatan. Nah itu sama kalau contohnya ini, tangan ini kan adalah tubuh kita. Nah ini ada rohnya, ada roh di dalam yang menggerakkan kita. Ada roh yang di dalam yang memampukan kita, yang menggerakkan kita, yang melakukan hal-hal yang luar biasa melalui kita. Nah pada satu hari, saat kita meninggalkan dunia, apa artinya meninggalkan dunia? Artinya kan memang kita meninggalkan roh kita, meninggalkan tubuh ini. Nah saat roh meninggalkan tubuh ini memang kelihatan kita ini mati. Kelihatan ini memang habis, nggak ada apa-apanya. Tapi sebenarnya ini bagian dalamnya rohnya masih hidup. Ini adalah hidup yang kekal. Memang satu hari tubuh ini akan habis. Satu hari ini tubuh ini nggak ada kehidupannya lagi. Tapi kita masih punya yang lebih penting, yang lebih besar, yang kekal. Itu adalah roh kita hidup terus. Amin. Jadi kita mengerti bahwa apa yang kita terima dari kebangkitan Yesus adalah hidup yang baru dan hidup yang kekal. Kita akan lanjut kepada poin yang berikut. Itu juga dalam Roma, tapi kita akan lihat dari pasal yang ke-6. Pasal 6 berkata apa? Karena kita tahu. Minggu lalu kita juga baca ayat seperti ini kan. Karena kita tahu. Jadi saya harap kita harus tahu ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ini dilanjutkan dengan ayat yang kita baca minggu lalu juga dengan ayat 11. Demikianlah hendaklah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kan firman Tuhan jelas, ini kan kita ada baca sebagian minggu lalu dengan arti kematiannya. Minggu ini kita baca terus dalam arti kebangkitannya. Dijelaskan di sini bahwa Yesus itu memang pernah mati. Tapi mati sekali untuk selama-lamanya. Dan dia mati tidak mati selama-lamanya itu. Dia mati sekali, tapi setelah itu dia bangkit. Ada kebangkitannya yang terjadi dan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Bukan saja Yesus bangkit setelah itu sudah jadi tua, sudah mati. Bukan. Tapi Yesus setelah dia bangkit, setelah dia menampakkan diri kepada muridnya, dia akan naik ke surga. Dan hidup terus, berkuasa terus. Maut tidak berkuasa atas dia. Jadi arti kebangkitannya adalah kita bersama-sama dengan Yesus. Kita bangkit bersama dengan Yesus, kita hidup bagi Allah, dan kita akan hidup kekal bersama dengan dia. Kita tidak takut lagi akan maut. Nah, kita berbeda dengan Yesus dengan kita masih di dunia ini. Jadi kalau kita masih di dunia ini, seperti saya katakan tadi, tubuh satu hari akan habis, akan lenyap, akan selesai, akan ambil nafas terakhir. Tapi roh kita akan hidup terus sampai kekalan bersama dengan dia. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Kita lihat, kita bersama-sama dengan Kristus. Bahkan ada ayatnya lagi dalam 1 Korintus 15. Berkata apa? Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Nah ini kita bahas kemarin dalam arti kedatangannya ke dunia. Kenapa Tuhan jadi manusia? Karena kita manusia,
jatuh dalam dosa dan kita perlu keluar dari para masalah dosa oleh seorang manusia. Ini yang Tuhan lakukan. Jadi dosa membawa maut dan kita semua mengalami itu. Tapi haleluya, hari ini ada kebebasan oleh satu orang yang menjadi manusia. Itu adalah Yesus yang membawa hidup. Jadi hari ini tidak harus ceritakan maut, dosa. No, ada hidup. Hidup seperti apa itu hidup dari yang kita terima dari Yesus? Memang sekarang ini kita hidup, kita bernafas, tapi hidup kekal ini, apa itu membawa kepada kita? Dampaknya apa bagi kita? Kita akan bahas sebentar lagi. Mari kita lebih dahulu masuk dalam lagu ini, itu adalah Jesus is Alive oleh Setia Light. Hallelujah, death is undone, hallelujah. Jesus has won, hallelujah. We overcome, oh in Jesus, hallelujah. Death is undone, hallelujah. Jesus has won, hallelujah. We overcome, oh in Jesus, hallelujah. Death is undone, hallelujah. Jesus has won, hallelujah. We overcome, oh in Jesus, Let there be dancing in the darkness, and let our song break through the night. Lift your voice and sing that Christ is King, for Jesus is alive. Let there be dancing in the darkness, and let our song break through the night. Lift your voice and sing that Christ is King, for Jesus is alive. Lift your voice and sing that Christ is King, for Jesus is alive. Amin. Jesus is alive. Yesus hidup. Yesus hidup. Jadi memang Yesus pernah mati, tapi hari ini dia hidup. Ada kebangkitan dan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dan itu juga berlaku untuk kita, untuk roh kita. Satu hari tubuh akan mati, tapi kita akan meninggalkan dunia ini, tapi kita masih hidup. Luar biasa. Arti kebangkitan sangat berarti sekali bagi kita. Jadi kita tahu kan kita terima hidup yang baru, hidup yang kekal ini. Tapi itu seperti apa? Mari kita lihat satu ayat lagi dalam firman Tuhan. Perkataan dalam Roma 6, ayat yang keempat. Wah, baca banyak dari Roma 6 dalam beberapa minggu ini ya. Oke, kita lihat ayat yang ke-6. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi apa artinya, apa dampaknya? Maksudnya kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Artinya kita terima hidup baru. Bukan kita benar-benar harus dikuburkan, baru keluar lagi. Bukan. Jadi kita harus mengerti apa maksudnya ini semuanya. Kalau kita mati bersama dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus. Maksudnya ini bawalah kita angkat manusia lama kita yang mau berdosa, yang terikat oleh dosa dan yang lain-lain. Sudah mati. Dan kita percaya kita sudah terima hidup baru. Nah kalau kita dibaptis, bagaimana kalau kita baptis selam? Bagaimana itu? Kan ada yang masuk air dan keluar. Itu seperti tanda apa yang terjadi di dalam. Bahwa kita percaya bahwa kita seperti mati terhadap yang lama, keinginan sendiri dan yang lain-lain. Dan kita keluar, kita sudah terima Yesus, sudah terima hidup baru, sudah terima kesempatan yang baru, sudah terima semua yang baru. Jadi apa hasilnya? Hasil kebangkitan bagi kita. Wah itu banyak. Hidup baru. Jadi kita tidak harus hidup lagi ditentukan oleh yang lama, masa lalu kita. Apa yang pernah terjadi, apa yang kita pernah lakukan, kita dari mana. Itu semua tidak menentukan lagi masa depan. Yang menentukan masa depan adalah hidup yang baru.
Apa yang Yesus memberikan kepada kita. Dan apa yang Yesus mau lakukan melalui kita. Itu adalah yang menentukan masa depan kita. Kita adalah life unlimited. Kita adalah hidup yang tidak dibatasi lagi oleh masa lalu. Hidup yang tidak dibatasi lagi oleh siapa dulu kita. Dan kita juga terima hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Yang saya jelaskan tadi, hidup yang tidak pernah akan habis-habis. Kita tidak takut lagi mati, kita tidak takut lagi akan maut. Kita punya hidup bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Artinya keselamatan kita pasti. Kita yang percaya kepada Yesus pasti masuk surga nanti. Itu luar biasa sekali. Itu kan betapa luar biasa arti kebangkitan bagi kita. Kalau Yesus hanya mati bagi kita, dia hapuskan dosa, tapi kita tidak punya rohnya, kita tidak punya hidup baru, kita belum punya hidup kekal. Artinya yang memberikan keselamatan yang sesungguhnya kepada kita adalah melalui kebangkitannya. Jadi kita arti atau hasil kebangkitannya bagi kita adalah apa? Hidup yang baru, hidup yang kekal, dan hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkemenangan. Ya, kita tidak kan terikat lagi oleh yang lama. Kita punya kemenangan ke dalam kehidupan ini. Kita menang atas dosa, kita menang atas kutuk, kita menang atas yang lama, kita menang atas hawa nafsu dan daging kita menang atas iblis, kita menang atas semuanya yang lama itu. Kita punya hidup yang baru. Ini benar-benar kerinduan hati saya untuk kita dalam program Life Unlimited ini. Kemarin kita baca bahwa Yesus datang ke dunia dengan tujuan. Dia berkata bahwa dia datang untuk memberi kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Itu namanya Yohanes 10:10. Nah, hidup yang berkelimpahan. Dan Yesus janjikan itu, dia datang untuk itu. Tapi bagaimana kita bisa mengalami itu? Melalui kematian dan melalui kebangkitannya. Karena dengan kebangkitannya ada awal yang baru. Ada hidup yang baru, di mana kita menjadi terpisah daripada yang lama. Saya mau deklarasikan di atas setiap pemirsa, kita tidak dibatasi lagi. Jangan membawa masa lalumu masuk sampai hari ini dan masa depan. Kita sudah bebas daripada itu. Kita sudah menang atas itu. Jangan percaya lagi masih ada kutuk atasmu. Jangan percaya masih ada gangguan roh jahat atasmu. Jangan percaya lagi atas itu semua. Sudah ada kemenangan oleh kebangkitan Yesus. Bahkan Alkitab berkata bahwa kita jelas-jelas kan kebangkitan Yesus, dia bangkit dengan duduk di atas segala sesuatu, di atas setiap kuasa, di atas setiap nama. Jadi percayalah, arti kebangkitan itu artinya kita juga bersama dengan Yesus, kita hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan. Kita tidak harus hidup lagi di bawah yang lama, di bawah kutuk, di bawah dosa, di bawah iblis, di bawah gangguan apapun, di bawah apapun itu semuanya. Kita sudah terlepas daripada itu. Wow, kabar yang sangat baik. Dan bukan saja sampai di situ. Karena kita adalah hasil dari kebangkitan. Adalah memang kita adalah hidup baru, hidup kekal, hidup berkemenangan. Dan kita juga menjadi saksi kebangkitannya. Kita juga menerima Yesus itu hidup dan kita alami kehidupannya, kita alami perubahan, kita alami mukjizatnya, kita alami hidup berkemenangan ini. Dan kita salah satu hasilnya adalah kita ceritakan, kita saksikan kebangkitan itu kepada orang lain. Nah, siapa yang boleh jadi saksi kebangkitan Yesus? Apakah yang baru, orang yang sempurna, orang yang sudah hamba Tuhan, orang yang sudah apa? No. Bahkan kalau kita lihat saat Yesus bangkit, dia percayakan kabar ini kepada orang yang mungkin kita tidak akan memilih. Karena pada hari budaya Yesus, wanita pun tidak dipercayakan menjadi seorang saksi. Tapi di situ, Yesus justru memilih yang tidak dipercaya pada hari itu, yang tidak dianggap layak pada hari itu, dan percayakan kabar kebangkitan kepada mereka. Mari kita lihat saat saya di depan kubur Yesus yang kosong, saya ceritakan hal ini di dalam video klip yang singkat ini.
Di belakang saya bisa lihat banyak sekali, ramai sekali orang. Ini karena ini adalah tempat yang dipercayakan adalah kuburan Yesus. Tempat di mana Yesus bangkit dari kematian. Nah, dari semua hal yang kita percaya, dari semua hal yang terjadi di dalam sejarah dunia, ini adalah yang terpenting. Pentinglah ada Yesus lahir, dia mati. Tapi tanpa dia bangkit, kita tidak bisa memiliki kehadirannya di dalam hidup kita hari ini. Nah, banyak hal yang saya bisa bagi dari tempat ini hari ini. Tapi satu hal yang muncul dari hati saya adalah satu pesan untuk para wanita yang ada hari ini. Kenapa? Karena kita tahu yang datang ke kuburan Yesus itu adalah wanita. Dan wanita yang dipercayakan dengan pesan Yesus bahwa dia sudah bangkit dari kematian, bahwa dia hidup dan dia sudah kalahkan maut dan segala isinya. Jadi Yesus percayakan ini kepada seorang wanita untuk bawa kepada muridnya. Nah, kalau saya katakan ini bukan artinya Yesus tidak percaya kepada para laki-laki. Tidak sama sekali. Banyak pesan yang penting dia percaya kepada mereka. Tapi dari pesan yang sangat penting sekali, Yesus juga percaya kepada seorang wanita untuk membawa kepada muridnya. Ini adalah tanda terbesar bahwa Yesus juga percaya wanita-wanita yang percaya kepada dia untuk membawa pesan-pesan penting kepada orang lain, untuk boleh memberitakan Injil dan dipakai oleh Tuhan. Nah, jadi saya berdiri di tempat ini hari ini dengan inspirasi yang sangat luar biasa. Yesus sudah bangkit, kita sudah memiliki kemenangan atas segala sesuatu. Dan bahkan pesan itu dipercayakan kepada semua orang, termasuk para wanita seperti saya hari ini. Orang yang percaya kepada dia. Jadi mari hari ini kita bangkit dengan hidup yang datang daripada Yesus sendiri. Dan percaya bahwa dia percayakan pesan kepada kita. Jadi mari kita keluar membawa kabar baik ini kepada seluruh dunia. Ini pesan bukan saja kepada perempuan, kepada laki-laki juga. Maksudnya pada budaya hari itu kan perempuan tidak dipercayai. Orang-orang seperti apa tidak dipercayai. Tapi Yesus justru memilih yang paling lemah, yang tidak dipercayai. Dengan menjadi saksi kebangkitannya yang pertama untuk menunjukkan kita semua, siapapun kita, laki-laki, perempuan, muda atau tua, dari suku apapun, dari latar belakang apapun, Yesus memilih kita semua. Kalau kita sudah terima hidup barunya, kita sudah terima hidup kekal, kita sudah terima hidup berkemenangan, kita sudah alami kuasanya dan hidupnya di dalam diri kita, kita saksikan itu kepada yang lain. Tidak semua orang bisa seperti saya pergi dan lihat kuburan Yesus yang kosong. Tidak semua orang yang bisa pergi ke tempat itu. Tapi bagaimana mereka bisa tahu Yesus itu hidup? Melalui kita yang menyaksikannya. Melalui kita yang menceritakannya kepada orang lain. Jadi mari kita semua mulai memandang diri. Bukan saja sebagai orang yang sudah terima hidup baru, hidup kekal, dan hidup berkemenangan. Tapi kita menjadi saksi kebangkitannya kepada orang lain. Saya mau doakan semua pemirsa. Tuhan, terima kasih untuk pemirsa ini yang alami kebangkitanmu, yang alami hidupmu di dalam diri mereka. Dan saya berdoa Tuhan, mereka akan terima keberanian untuk menjadi saksi kebangkitanmu. Artinya mereka akan mulai ceritakan kepada orang lain. Yesus hidup. Yesus pernah mati bagi dosa kita. Tapi lebih luar biasa lagi, Yesus sudah bangkit, memberi hidup baru, hidup kekal bagi kita. Terima kasih Tuhan, kami terima hidup barumu. Kami jadi saksi kebangkitanmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Hai saksi kebangkitan pemirsa Life Unlimited semua. Saya percaya minggu ini akan benar-benar lebih menyadari hidup baru, hidup kekal, hidup berkemenangan, dan akan nikmati itu bersama-sama dengan Yesus. Sampai kita jumpa lagi minggu depan. God bless you all. See you next week.